Skydream Iceworm dengan acuh tak acuh berkata, "Idiot. Itu sudah jelas. Pernahkah kamu berpikir tentang hal ini? Bahkan seseorang yang memiliki jiwa bela diri kembar tidak akan mampu menahan kekuatan supresi dari cincin jiwa 1000 tahun ketika dia berada pada level yang oleh manusia kita sebut peringkat 20. Alasan mengapa dia bisa melakukannya adalah karena dia memiliki 3 jiwa bela diri. Masing-masing dan setiap jiwa bela dirinya telah meningkatkan fisiknya. Jadi itulah caranya dia dapat memiliki cincin jiwa 1000 tahun ketika dia hanya di peringkat 20. Menggunakan deskripsi yang kamu gunakan manusia, orang yang kamu peluk ini adalah seorang yang super. Jenius yang sulit dilihat bahkan dalam 10.000 tahun. Huo Yuhao benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Dong akan benar-benar memiliki 3 jiwa bela diri. Tidak heran dia mengatakan kepada Xiao Xiao bahwa dia benar-benar tidak akan pernah menjadi lawannya dalam situasi 1v1. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia hanya Soul Grandmaster 2 cincin, tapi dia tidak pernah menunjukkan perasaan kekaguman terhadap siapapun. Huo Yuhao tidak pernah berpikir bahwa bakat Wang Dong tinggi ini. Bocah bodoh, apa yang harus kamu lakukan? Dalam arti tertentu, kamu adalah seseorang yang memiliki 3 jiwa bela diri juga. Selain itu, jangan lupakan ini, cincin jiwa pertama kamu adalah cincin jiwa jutaan tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku dapat menjamin bahwa kamu benar-benar tidak akan menemukan 1 juta tahun jiwa kedua di benua Douluo. Karena itu, meskipun ia jenius luar biasa, kamu unik dan tak tertandingi. Memiliki kepercayaan diri. Misalnya sekarang. Dengan saudaramu sebagai cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya, aku akan membiarkanmu mengambil inisiatif ketika kalian berdua menjalani fusi jiwa bela diri. Rilekskan tubuh kamu dan izinkan aku melakukan segalanya. Saat dia berbicara, perasaan menyegarkan langsung menyebar dari otak Huo Yuhao ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kesadarannya terhadap lingkungannya meningkat secara dramatis. Seolah-olah dia menggunakan deteksi mentalnya. Segala sesuatu di ruangan itu muncul sebagai sosok 3 dimensi. Bukan hanya itu, tetapi tampaknya ada berbagai warna yang saling bergantian di dalam ruangan. Huo Yuhao akhirnya melihat perubahan warna pada tubuh Wang Dong. Emas, emas kebiruan, emas gelap, 3 warna berkedip-kedip secara bergantian. Di sisi lain, 3 warna di tubuhnya putih, biru es, dan abu-abu. 3 warna berubah tanpa henti. Seperti yang dikatakan Skydream Iceworm, kompatibilitas antara jiwa bela diri mereka terlalu tinggi. Setiap kali warna pada tubuh Huo Yuhao menjadi putih, warna pada tubuh Wang Dong akan berubah menjadi emas. Kemudian, biru es di tubuh Huo Yuhao akan cocok dengan emas kebiruan Wang Dong. Abu-abu itu serasi dengan emas gelap. 3 pasang warna sangat harmonis. Namun, setelah Skydream Iceworm mulai bergerak, warna murid Huo Yuhao diam-diam berubah menjadi warna biru es yang samar, yang berbeda dari waktu ketika itu membantu Huo Yuhao bertempur melawan Phoenix Flame yang menakutkan dari M. Asia Ota. Kali ini, Skydream Iceworm hanya menuangkan jejak kekuatannya ke laut spiritual Huo Yuhao. Itu tidak mengendalikan tubuhnya. Dia hanya membimbing aura Huo Yuhao, menyebabkannya mulai menghasilkan berbagai transformasi. Perlahan-lahan, dapat dilihat bahwa aura di tubuh Huo Yuhao telah diam-diam menguat sedikit. Selama proses semacam ini di mana fusi jiwa bela diri terjadi tanpa sengaja, transformasi dalam aura satu pihak tak terhindarkan akan menyebabkan transformasi selanjutnya dalam aura pihak lain. Akibatnya, aura Wang Dong segera menguat sedikit juga, dan pada saat ini, undulasi spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao, secara bersamaan menyentak keduanya. Keduanya kemudian pingsan dalam apa yang praktis instan yang sama, menyebabkan tubuh mereka jatuh ke tempat tidur bulu Wang Dong. Suara licik Skydream Iceworm kemudian terdengar. Selanjutnya, tonton saja brother ini. Ada juga perbedaan antara pengguna utama dan pengguna sekunder selama fusi jiwa bela diri. Jadi mari kita mengambil posisi dominan dan mengambil beberapa keuntungan. Pria bernama Wang Dong ini sebenarnya. Karena memang begitu, aku akan mengambil sedikit keuntungan darinya. Untaian benang biru sedingin es mulai perlahan muncul di ujung jari Huo Yuhao, dengan cepat menyelimuti tubuh Wang Dong dan Wang Dong. Jika kamu memeriksanya dengan cermat, kamu akan menyadari bahwa benang-benang ini sebenarnya sepenuhnya terbuat dari kekuatan jiwa. Ini sama sekali bukan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Dengan kultivasi saat ini, ia terlalu jauh dari keinginan untuk mewujudkan kekuatan jiwanya. Perlahan-lahan, keduanya yang saling berpelukan sudah berubah menjadi kepompong besar. Bagaimanapun, Skydream Iceworm adalah ulat sutera, dan membentuk kepompong adalah kemampuan alami yang dimiliki ulat sutera. Saat ini,
Aura mereka masing-masing sepenuhnya terkonsentrasi di dalam kepompong biru itu, tanpa henti berkeliaran tentang tubuh mereka saat bertransformasi. Suara senang Skydream Iceworm terdengar. Selesai. Aku hanya akan membiarkan mereka melanjutkan untuk saat ini. Itu adalah perpaduan sempurna, tingkat kompatibilitas mereka adalah 100%. Dengan perpaduan antara 3 jiwa bela diri, aku tidak percaya bahwa kura-kura abu-abu tidak akan dipaksa keluar. Jika kamu memiliki kemampuan, keluar dari shell kamu dan bertarung 300 putaran dengan bro ini. HMPH. Asrama tenang kembali setelah itu. Hanya kepompong besar berwarna biru es yang tersisa, berkedip dengan cahaya misterius. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa di luar kepompong, dan 2 orang di dalam kepompong itu tidur nyenyak. Waktu perlahan berlalu. Hari ini adalah satu-satunya hari Huo Yuhao tidak menjual ikan panggangnya. Xiao Xiao menunggu mereka berdua untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat mereka keluar dari asrama. Sama seperti bagaimana siswa laki-laki tidak bisa dengan santai memasuki asrama perempuan, siswa perempuan tidak bisa memasuki asrama laki-laki seperti yang mereka inginkan. Setelah beberapa saat tidak berdaya, dia hanya bisa kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di sisi lain, Tangye telah menyeret Bei Bei ke pintu masuk Akademi Shrek untuk menunggu ikan bakar Huo Yuhao. Namun, mereka tidak menemukan ketidakhadiran Huo Yuhao aneh. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang sistem penilaian mahasiswa baru. Sistem penilaian berubah setiap tahun, dan sistem tahun ini sangat sengit. Keduanya bahkan bertanya-tanya tentang situasi trio dalam penilaian. Karena Huo Yuhao tidak mendirikan kiosnya, mereka secara alami berasumsi bahwa dia terlalu lelah dengan penilaian. Jadi, mereka tidak terlalu memikirkannya, dan memutuskan untuk kembali ke kamar mereka setelah menunggu sebentar. Mereka bukan satu-satunya yang kecewa dengan ketidakhadiran Huo Yuhao. Hari ini, Jiang Nanan juga mengantri lebih awal. Sayangnya, dia hanya bisa kembali dengan kecewa hari ini. Namun, tidak ada yang tahu betapa pentingnya hal ini bagi Huo Yuhao dan Wang Dong. Setelah menjadi teman sekolah selama 3 bulan, hubungan antara keduanya mulai mengalami perubahan kualitatif mulai hari ini dan seterusnya. Danau Sigot, Pulau Tengah, tepi danau. Guru Wang Yan, yang baru saja melakukan penilaian siswa baru belum lama ini, berdiri di sini. Hanya saja, dia memiliki ekspresi yang sangat hormat di wajahnya. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan duduk tidak jauh darinya, sosoknya agak berantakan. Cangpaonya yang awalnya putih telah berubah menjadi coklat keabu-abuan yang memiliki banyak lubang di atasnya. Kaki telanjangnya saat ini terbenam dalam air danau Laut Dewa yang sejuk sementara tangan kanannya memegang labu botol besar. Labu botol berwarna merah ungu, dan tidak ada yang tahu terbuat dari apa. Dia sesekali mengambil tegukan, segera menyebabkan bau alkohol yang kuat menyebar. Tangannya yang lain memegang ayam goreng, mengabaikan minyak di atasnya. Cara dia makan dan minum membuat orang merasa itu sangat menyenangkan. Xuan Lao, ini yang terjadi. Para siswa ini masih muda, mereka mahasiswa baru. Meskipun begitu, mereka benar-benar layak mendapatkan perhatian kita. Oh, tetua ceroboh yang dipanggil Xuan Lao menelan seteguk ayam sebelum melirik kembali ke Wang Yan. Dalam semua aspek lainnya, dia terlihat seperti orang yang sangat tua. Namun, mata merahnya yang tak terduga itu sangat terang. Mereka seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Tapi tatapannya sedikit tidak teratur, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tampak kosong. Seolah-olah dia tidak serius memperhatikan kata-kata Wang Yan. Jiwa tubuh, menarik. Xuan Lao bergumam pada dirinya sendiri, suaranya agak kasar dan tua. Wang Yan bertanya, Xuan Lao, bisakah jiwa bela diri rambut dianggap sebagai jiwa tubuh? Xuan Lao berbicara sambil makan, itu bisa dihubungkan dengan itu. Wang Yan menjawab, karena itu masalahnya, Lan Susu dan Lan Luoluo harus mendapatkan perhatian kamu. Mereka bahkan dapat melepaskan keterampilan fusi. Jika mereka bahkan bisa terhubung dengan tubuh jiwa, potensi masa depan mereka seharusnya cukup besar. Xuan Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, rambut? Mustahil. Kamu dikenal sebagai orang yang keterampilan penelitian dan teoretisnya sangat kuat, jadi bagaimana mungkin pengetahuan kamu tentang jiwa tubuh begitu lemah? Wang Yan tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa aku lakukan penelitian. Juga, informasi yang terkait dengan jiwa tubuh terlalu terbatas. Desek tubuh belum memasuki dunia untuk waktu yang lama. Xuan Lao terkekeh dan berdiri, kakinya yang basah menginjak lantai berumput. Dia terlihat sangat santai dan santai ketika dia berkata, kalau begitu biarkan aku mengajarimu sesuatu.
Untuk mengetahui seberapa kuat jiwa tubuh, kamu harus melihat betapa pentingnya hal itu bagi tubuh. Jika bagian tubuh yang digunakan dalam jiwa tubuh lebih penting bagi tubuh manusia, akan lebih baik. Karena itu, aku cukup tertarik dengan pemuda yang memiliki mata roh. Jika rambut kamu rontok, ia masih bisa tumbuh kembali. Tetapi bagaimana jika kamu kehilangan mata? Selain itu, ia bahkan memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Dengan kata lain, jiwa bela dirinya sebenarnya terdiri dari mata dan otaknya. Untuk dapat melihat jiwa tubuh yang berdiri di puncak semua jiwa tubuh dalam hidup kamu, kamu cukup beruntung. Namun, aku percaya bahwa jiwa tubuhnya belum sepenuhnya distimulasi. Kalau tidak, mengapa dia terpaksa menggunakan cincin jiwa 10 tahun? Katakan pada Little Ning bahwa aku akan menonton turnamen peringkat penilaian siswa baru. Minta dia untuk meninggalkan tempat untukku. Iya. Malam berangsur-angsur turun. Namun, lingkaran cahaya biru es di kamar Wang Dong dan Huo Yuhao terus berkedip diam-diam. Waktu berangsur-angsur berlalu ketika malam menjadi malam. Aura di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong diam-diam telah mengalami perubahan misterius. Warna aura masing-masing telah semakin melilit satu sama lain, melebur. Selanjutnya, kekuatan jiwa masing-masing bahkan telah melakukan perjalanan dalam siklus aneh setelah memasuki tubuh masing-masing. Selain itu, setiap aura berwarna berbeda diikuti oleh jalur sirkulasi yang berbeda. Jika ada orang lain yang telah memasuki fusi bela diri, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk menyelesaikan fusi mereka. Namun, bantuan Skydream Ichewon berhasil membantu mereka secara langsung menyelesaikan jalur sirkulasi kekuatan jiwa selama fusi mereka dengan memanfaatkan interaksi antara aura mereka, yang memungkinkan mereka untuk menghemat waktu yang sangat besar. Setelah malam tanpa kata, hari berangsur-angsur tiba. Kepompong es biru secara bertahap meleleh, mengungkapkan situasi di dalam. Huo Yuhao dan Wang Dong masih saling berpelukan erat, tetapi aura yang berbeda warna di sekitar mereka sudah menghilang. Wajah mereka berada tepat di sebelah satu sama lain, dan mereka bahkan bisa mencium napas satu sama lain. Mereka tidur sangat nyenyak. Setelah datang ke Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao tidak bangun lebih awal untuk bercocok tanam, dan juga pertama kali dia tidak makan sarapan. Bagian luar asrama dengan cepat menjadi ramai. Murid-murid lain yang tinggal di asrama sudah bangun, dan mereka bergegas membersihkan diri. Suara bising itu berangsur-angsur memengaruhi kedua orang yang tidur nyenyak, menyebabkan Wang Dong bangun lebih dulu. Ugh! Erangan lembut Wang Dong terdengar agak lesu, namun juga tampak agak halus. Saat dia perlahan membuka matanya, dia melihat Huo Yuhao tepat di sebelahnya. Dia tertegun sejenak. Setelah menggerakkan tubuhnya sejenak, dia menyadari bahwa dia telah dipeluk erat oleh Huo Yuhao. Dada mereka saling menempel erat. Tubuh Huo Yuhao bahkan tampaknya mengeluarkan perasaan hangat. Wang Dong hanya tahu bahwa dia telah tidur untuk waktu yang sangat lama. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Jadi pada saat ini, selain sedikit rasa aneh di hatinya, dia sebenarnya merasa panik. Huo Yuhao, bangun. Dia berjuang dengan ringan melawan pelukan Huo Yuhao, ingin membebaskan diri dari tangan Huo Yuhao. Namun, bertahan dalam posisi itu terlalu lama telah menyebabkan tubuh keduanya menjadi sedikit kaku. Tanpa membicarakan tangan Huo Yuhao, bahkan tangannya sendiri terasa sedikit mati rasa ketika dia mencoba menariknya kembali ke dirinya sendiri. Ah! Huo Yuhao akhirnya terbangun dari tidurnya, menemukan Wang Dong, yang ada di depannya, dengan pandangan sekilas. Keduanya terlalu dekat satu sama lain. Satu-satunya alasan mengapa hidung mereka tidak saling menempel adalah karena Wang Dong sengaja mengangkat kepalanya. Tapi, Huo Yuhao merasakan sensasi sepasang bulu mata yang panjang saat Wang Dong berkedip. Kenapa kamu begitu dekat denganku? Huo Yuhao berbicara tanpa sadar. Saat dia berbicara, napasnya yang hangat menutupi wajah Wang Dong. Kamu? Wang Dong marah. Dia tiba-tiba mulai berjuang, akhirnya menarik lengannya. Kemudian, dia menggunakan tangannya untuk meraih bahu Huo Yuhao, menarik dirinya ke belakang sambil mengangkat kaki yang lembut dan mendorong mereka di antara dia dan Huo Yuhao, menciptakan celah di antara mereka berdua. Ketika Huo Yuhao bangun, tanpa sadar dia melonggarkan cengkeramannya di tangan Wang Dong. Tetapi setelah dipisahkan dari Wang Dong oleh kakinya, dia akhirnya terbangun dari tidurnya. Namun, Wang Dong membangunkannya lebih di saat berikutnya. Di dalam kamar asrama, keduanya masing-masing memiliki satu tempat tidur sendiri. Kekuatan tiba-tiba yang dilepaskan oleh kaki panjang Wang Dong segera menendang Huo Yuhao pergi, menyebabkan dia mendarat di tanah dengan putong. Iya, Wang Dong,
Apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao menderita karena ditendang dengan keras ke tanah oleh Wang Dong saat dia benar-benar tidak berdaya. Ini segera menyebabkan ekspresi marah muncul di wajahnya. Wang Dong sedikit terengah-engah saat dia duduk. Setelah meluruskan pakaiannya yang berantakan, dia dengan marah berkata, "Kamu bertanya padaku apa yang sedang aku lakukan? Kenapa kamu tidur di tempat tidurku tadi malam?" Saat itulah Huo Yuhao menemukan bahwa dia telah ditendang dari tempat tidur Wang Dong. Dia tetap diam untuk sesaat, berpikir pada dirinya sendiri, bro, kamu sudah menakdirkan aku. Apakah kamu tidak tahu bagaimana misopobik orang itu? Mengapa kamu membuat aku tidur bersama dengannya?" Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia masih berpendapat, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Lihat, bukankah kamu juga tidur denganku? Wang Dong mendengus marah. Saat dia hendak membalas Huo Yuhao, sebuah cincin menusuk tiba-tiba terdengar, menyentak mereka berdua. Aku lupa, saatnya kelas. Sial, kita terlambat. Cepat. Huo Yuhao langsung melompat, langsung berlari keluar dengan Wang Dong di belakangnya. Wang Dong tidak punya waktu untuk marah dengan Huo Yuhao, karena ia juga menyadari masalah yang mereka hadapi. Jadi, dia berlari bersama Huo Yuhao. Keduanya tidak punya waktu untuk sarapan, juga tidak punya waktu untuk mandi. Sebaliknya, mereka dengan cepat berlari menuju blok pengajaran. Mereka sangat jelas tentang sifat Youyi. Apakah ada perbedaan antara terlambat masuk kelas dan bunuh diri? Penampilan mereka benar-benar agak menyedihkan. Wang Dong masih baik-baik saja. Paling tidak, dia masih bisa meluruskan pakaiannya ketika dia menendang Huo Yuhao sebelumnya. Huo Yuhao, di sisi lain, berada dalam situasi yang lebih menyedihkan. Kemeja sekolahnya setengah terselip di celananya. Tidak hanya itu, rambutnya juga acak-acakan, dan dua kancing kemejanya terbuka, membuka dadanya yang perunggu. Saat dia berlari, angin meniup pakaiannya. Namun, mereka tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu. Saat ini, yang ingin mereka lakukan adalah bergegas ke kelas dengan tergesa-gesa dan memadamkan api kemarahan Youyi. Mereka sudah terlambat. Setelah 1 menit, mereka tiba di pintu masuk kelas 1. Melapor masuk. Teriak Huo Yuhao, penuh energi. Melapor masuk. Suara Wang Dong lebih lembut daripada suaranya, sedemikian rupa sehingga sepertinya dia tidak punya energi sama sekali. Dia mencuri pandang ke Huo Yuhao, ekspresi yang agak rumit di matanya. Kemudian, dia dengan kejam mengangkat tangannya dan mencubit punggung Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao segera berubah, tetapi melihat bahwa Youyi sudah berjalan ke arah mereka, dia dengan paksa menahan teriakan yang hampir meninggalkan mulutnya. Siswa lain sudah hadir. Melihat penampilan ceroboh Huo Yuhao, senyum tiba-tiba melintas di mata Youyi. Namun, Huo Yuhao yang selalu teliti tidak berhasil menyadarinya sebagai hasil dari rasa sakit yang parah dari punggungnya. Kalian berdua, apa yang terjadi? Ayo duluan. Youyi melambai ke keduanya. Huo Yuhao dan Wang Dong bergegas masuk ke kelas, dan Wang Dong bahkan menutup pintu dengan penuh pertimbangan. Xiao Xiao, yang sudah datang lebih awal, tidak bisa tidak melebarkan matanya ketika dia melihat penampilan mereka yang buruk. Mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia bertanya, "Surga, apa yang kalian berdua lakukan tadi malam?" Pandangan seluruh kelas terfokus pada keduanya, terutama pada monitor yang pakaiannya tidak rapi. Youyi menggunakan suaranya yang dingin untuk bertanya, "Monitor kelasku sayang, beritahu aku. Apa yang kalian lakukan?" Maaf, Guru You. Kami ketiduran. Huo Yuhao menjawab dengan ekspresi malu di wajahnya. Sekarang, yang bisa mereka lakukan adalah mengambil inisiatif untuk meminta maaf atas kesalahan mereka. Selain itu, mereka hanya bisa menerima hukuman apapun yang diberikan Youyi tanpa mengeluh. Siapa yang tidur dengan siapa? Kamu benar-benar berhasil tidur berlebihan? Youyi membuat lelucon langka. Huo Yuhao tertegun, sementara wajah Wang Dong langsung memerah. Ini karena dia menemukan kebenaran. Seluruh kelas terus diam, tetapi keheningan ini hanya berlangsung selama 3 detik. Tepat setelah itu, kelas tertawa terbahak-bahak. Wang Dong menunduk, berharap dia bisa menemukan keseluruhan untuk melompat. Ini memalukan, terlalu memalukan. Baru saja memperhatikan pakaian Huo Yuhao yang berantakan, dia hanya ingin menamparnya sampai mati. Bajingan ini, dia membuatku kehilangan seluruh wajahku. Tanpa diduga,
Yao Yi tersenyum juga. Meskipun senyum di wajahnya bahkan tampak lebih buruk daripada seseorang yang menangis, Huo Yuhao yakin bahwa dia sedang tersenyum. Yao Yi mengangkat tangannya, dan otoritasnya sebagai guru super tidak diragukan lagi memanifestasikan dirinya, menyebabkan seluruh kelas segera tenang. Namun, Yao Yi mengabaikan ekspresi senyum di mata mereka. Cukup. Kembali ke tempat duduk kamu. Yao Yi melambaikan tangannya, memaafkan keduanya dengan cara yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Huo Yuhao dan Wang Dong secara tidak sadar mengangkat kepala mereka, mengira mereka salah dengar. Yao Yi menatap mereka. Apa? Kamu ketiduran sampai-sampai kamu tidak tahu apa yang aku katakan? Baru saat itulah Huo Yuhao mengerti apa yang dikatakannya. Menarik lengan Wang Dong, keduanya dengan muram berjalan ke kursi mereka yang biasa. Namun, mereka tidak merasa ingin mengangkat kepala setelah merasakan ejekan di sekitarnya. Namun, untungnya mereka masih mahasiswa baru, di mana semua orang hanya siswa berusia 11 atau 12 tahun. Mereka hanya memperlakukan masalah dua orang tidur bersama sebagai lelucon. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi jika ini sampai ke telinga kakak kelas halaman luar, dan terdistorsi oleh kata-kata beberapa fujoshi, itu bisa menjadi skandal yang lebih besar. Setelah berjalan kembali ke podium mengajar, Yao Yi dengan acuh tak acuh berkata, setelah 3 hari, penilaian mahasiswa baru akhirnya berakhir. Hasil akhir sudah dihitung tadi malam. Setelah mendengar kata-katanya, para siswa kelas 1 dipenuhi dengan energi. Tidak setiap kelompok benar-benar yakin mereka telah lulus penilaian seperti kelompok Huo Yuhao. Senyum yang tak seorang pun berani memuji muncul di wajah Yao Yi untuk kedua kalinya hari ini. Aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu sudah bekerja sangat keras. Kamu telah memberi aku wajah. Dari 22 tim kami dari kelas 1, kalian semua telah lulus penilaian siswa baru. Aku sangat senang tentang ini. Bang, seluruh kelas dipenuhi dengan kegembiraan yang mendidih. Suara-suara ceria memenuhi setiap sudut kelas. Kali ini, Yao Yi tidak menghentikan mereka. Dia tersenyum ketika dia menyaksikan kegembiraan anak-anak di depannya. Mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk mulai bersorak. Tadi malam, semua pengawas serta guru yang bertanggung jawab atas 10 kelas telah bekerja bersama untuk menghitung hasil penilaian. Praktis semua pengawas menyatakan bahwa siswa dari kelas 1 jauh lebih tangguh daripada siswa dari kelas lain. Selama kompetisi penilaian intensif, mereka semua menunjukkan kekuatan tekad dan kekuatan tempur yang menakutkan. Dari semua kelas, mereka adalah kelas yang paling sering membalikan keadaan selama penilaian. Yang paling luar biasa, para siswa dari kelas 1 praktis memenangkan semua pertandingan yang melibatkan lawan yang secara merata cocok dengan mereka. Sejak dia menjadi guru di Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Yao Yi menerima pujian publik. Awalnya, siswa di kelas 1 adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara 10 kelas. Tetapi setelah turnamen round robin, lebih dari setengah siswa yang berpartisipasi dalam penilaian telah tersingkir. Sebagai akibatnya, kelas 1 sekarang adalah kelas yang memiliki jumlah siswa terbesar di tahun 1. Tidak peduli seberapa ketatnya Yao Yi, semua orang merasa sangat bahagia hari ini. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Huo Yuhao dan Wang Dong dimaafkan meskipun mereka terlambat masuk kelas. Oke, tenang. Setelah membiarkan kelas bersorak untuk waktu yang lama, Yao Yi memberi isyarat agar mereka tenang. Satu-satunya cara bagimu untuk memastikan bahwa kamu akan tetap di akademi adalah lulus penilaian. Paling tidak, kamu tidak akan mudah dihilangkan untuk tahun berikutnya. Namun, ini hanya 1 tahun lagi. Jika kamu menjadi malas di masa depan, aku khawatir bahwa aku tidak akan dapat terus melihat kamu setelah tahun kedua kamu di sini. Selain itu, bukan masalah besar untuk bisa lulus penilaian mahasiswa baru. Dari 22 tim di sini, 14 tim belum menyelesaikan penilaian mahasiswa baru mereka, karena kamu telah memasuki 64 besar. Kamu masih harus melalui kompetisi knockout, di mana kamu benar-benar dapat membuktikan betapa luar biasanya dirimu. Setelah mendengar kata-kata Yao Yi, keduanya mengangkat kepala, memperlihatkan jejak keheranan di mata mereka. Tidak perlu menyebutkan fakta bahwa semua 22 tim dari kelas mereka telah lulus penilaian, tetapi sebenarnya ada 14 tim yang telah memasuki 64 teratas. Dengan kata lain, kelas mereka sendiri menempati lebih dari 20% dari 64 teratas. Bintik-bintik, persentase siswa dari kelas 1 yang berhasil memasuki chapter sistem gugur 2 kali lipat dari kelas lainnya. Dengan hasil seperti ini, mereka benar-benar layak menjadi sombong. Yao Yi terus berbicara. Selama turnamen round robin, total 6 tim berhasil memenangkan setiap pertandingan yang mereka ikuti.
Kelas kami hanya memiliki satu tim seperti itu. Awalnya, aku berencana untuk memberi mereka hadiah, tetapi sayangnya, mereka terlambat datang ke kelas. Karenanya, pahala mereka sama dengan kekurangan mereka, jadi aku tidak akan memberi mereka hadiah atau menghukum mereka. Sekali lagi, Huo Yuhao dan Wang Dong menjadi pusat perhatian seluruh kelas. Keduanya benar-benar merasa tertekan. Mereka kemudian saling menatap mata. Pandangan mereka terlihat normal, tetapi mereka berdua terpana. Ketika mereka saling memandang, mereka jelas merasakan kekuatan jiwa di tubuh mereka berombak-ombak sejenak. Hal ini menyebabkan rasa keintiman yang sulit untuk digambarkan muncul tanpa sadar, sedemikian rupa sehingga mereka merasa ingin saling berpelukan lagi. Pada saat ini, keduanya secara bersamaan memikirkan alasan mengapa mereka berakhir di tempat tidur Wang Dong setelah berpelukan. Wang Dong bergumam, bisakah kita berhasil? Huo Yuhao lebih yakin akan jawabannya daripada Wang Dong. Bagaimanapun, dia telah berbicara dengan Skydream Icheworm. Dia secara alami tidak bisa tampil terlalu yakin, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan pandangan yang serius di matanya. Bisa jadi. Haruskah kita mencobanya setelah kelas? Ya. Keduanya mengangguk satu sama lain pada apa yang tampaknya instan yang sama. Rasa pemahaman yang sulit untuk dijelaskan muncul tanpa sadar di antara keduanya. Dan meskipun deteksi mental Huo Yuhao belum diaktifkan, keduanya tampaknya dapat memprediksi langkah rekan mereka berikutnya. Perasaan ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka kembar. Rasanya luar biasa, namun sangat aneh. Buk, suara keras menyentak keduanya dari perasaan aneh itu. Keduanya secara bersamaan mengangkat kepala mereka, tepat pada waktunya bagi mereka untuk melihat wajah marah Youyi. UPS, ketidakhadiran mereka selama kelas telah ditangkap. Kalian berdua, pergi keluar dan mulai berlari dengan chainmail padamu. Kamu tidak diperbolehkan berhenti sampai bel berbunyi. Kalian berdua baru saja mencapai sesuatu, tetapi kamu sudah sangat puas dengan dirimu sendiri. Ini tidak adil. Keduanya serentak berteriak dalam hati mereka. Namun, mereka tahu bahwa selama Guru Yo memutuskan sesuatu, tidak mungkin dia akan berubah pikiran. Tanpa daya, mereka hanya bisa meninggalkan ruang kelas dengan ekspresi pahit di wajah mereka dan kembali ke asrama untuk mendapatkan chainmail mereka. Saat dia melihat keduanya pergi dengan sedih, Youyi mendengus, kalian semua, ingat ini. Tidak peduli seberapa sukses kamu harus selalu memiliki hati yang rendah hati dan hati-hati. Kesombongan tidak hanya dapat menyebabkan kamu memburuk, tetapi juga bisa merenggut nyawa kamu. Chapter gugur akan dimulai besok, jadi aku akan memberi kamu penjelasan sederhana mengenai bagian-bagian utamanya. Mereka berdua ditakdirkan untuk tidak mendengarkan penjelasan Youyi, tapi untungnya Xiao Xiao masih ada di sana. Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakannya, Youyi bermaksud Xiao Xiao untuk memberikan informasi kepada mereka. Aku menyalahkanmu untuk ini. Begitu mereka meninggalkan blok pengajaran, Wang Dong meledak, berbicara dengan marah kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao memiliki ekspresi yang salah di wajahnya ketika dia berkata, bagaimana kamu bisa menyalahkan aku untuk ini? Kaulah yang bersikeras padaku memelukmu kemarin. Apa katamu? Sebuah cahaya dingin muncul di mata Wang Dong saat dia memandang Huo Yuhao dengan gigi terkatup. Kita tim, kita harus bersatu. Huo Yuhao dengan serius memandang ke arah Wang Dong, yang sudah mengepalkan tinjunya. Persatukan pantat aku. Kamu adalah alasan mengapa aku dihukum, jadi kamu mengatakan padaku apa yang akan kamu lakukan tentang itu. Wang Dong berkata dengan marah, juga, kamu tidur di tempat tidurku tadi malam. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Huo Yuhao menepuk bahu Wang Dong sambil meletakkan tangannya di lehernya. Oke. Kita semua bersaudara, jadi kita tidak boleh bertengkar tentang masalah kecil seperti ini. Baik. Kita harus cepat menyelesaikan tugas Guru Yo, kalau-kalau dia membalik kita. Saat Huo Yuhao meletakkan tangannya di leher Wang Dong langsung terpana. Suara Huo Yuhao juga menjadi lebih lembut. Setelah berbicara, keduanya benar-benar berhenti bergerak. Huo Yuhao tanpa sadar memandang ke arah tangannya. Wang Dong juga melakukannya. Mengapa ini terjadi? Keduanya berbicara bersamaan. Benar, sesuatu yang aneh telah terjadi pada keduanya. Ketika tangan Huo Yuhao menyentuh leher Wang Dong, sepertinya keduanya telah terhubung. Kekuatan jiwa Huo Yuhao telah mengalir ke tubuh Wang Dong dengan cara yang sangat alami, sementara kekuatan jiwa Wang Dong perlahan-lahan mengalir kembali. Seolah-olah keduanya telah membentuk keseluruhan yang lengkap.
Meskipun koneksi hanya terbentuk dari leher Wang Dong dan tangan Huo Yuhao, perasaan itu sangat jelas. Itu tidak benar, mari kita coba lagi. Huo Yuhao pertama-tama menarik kembali tangan yang dipegangnya bersama Wang Dong, sebelum mencengkeram kedua tangan Wang Dong dengan tangannya sendiri. Tangan Wang Dong luar biasa lembut, dan mereka sangat halus, sangat nyaman memegang mereka. Namun, sekarang Huo Yuhao tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengalami perasaan ini. Dalam sekejap keduanya berpegangan tangan, kekuatan jiwa dari teknik langit misterius Huo Yuhao mulai bergerak. Itu mengalir dengan cepat dari tangan kanannya ke tangan kiri Wang Dong. Kemudian, tangan kirinya menghasilkan apa yang tampaknya menjadi kekuatan penyerapan yang menyerap kekuatan jiwa Wang Dong ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa keduanya dengan cepat beredar, dan kecepatan sirkulasi ini setidaknya 2 kali lipat kecepatan sirkulasi Huo Yuhao sebelumnya. Wang Dong adalah seorang jenius di antara para jenius di tempat pertama, jadi dia segera menyadari apa yang terjadi. Coba kendalikan sebentar. Cobalah dan tuangkan ke tubuh kamu. Saat dia berbicara, dia menarik kembali tangan kirinya. Dengan cara ini, hanya kekuatan jiwanya yang dipindahkan ke tubuh Huo Yuhao. Segera, Huo Yuhao merasa bahwa kekuatan jiwanya secara eksplosif meningkat pada tingkat yang mencengangkan. Perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Sebagai hasil dibuat ulang oleh pil air misterius dan dipelihara oleh teknik surga misterius, daya tahan lorong-lorongnya telah mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai oleh rekan-rekannya. Meskipun sejumlah besar kekuatan jiwa telah memasuki tubuhnya, dia tidak merasa kembung sama sekali. Rasa pengertian yang tak terlihat sudah muncul di antara mereka berdua. Huo Yuhao segera mengaktifkan deteksi mentalnya, membungkus Wang Dong di dalamnya. Demi membenamkan dirinya dalam perasaan aneh ini, Wang Dong menutup matanya. Segera, ia menemukan bahwa jangkauan deteksi mental Huo Yuhao meningkat pada tingkat yang menakjubkan. Awalnya, deteksi mental Huo Yuhao bisa melebihi kisaran 60 meter ketika diaktifkan dalam cara bola, bisa mencapai sekitar 100 meter ketika difokuskan pada satu arah. Namun, deteksi mentalnya dengan cepat mencapai radius 100 meter sebagai hasil dari kekuatan jiwa tambahan Wang Dong. Saat keduanya saling menatap dengan takjub, suara Huo Yuhao sedikit bergetar. Wang Dong, pernahkah kamu mendengar tentang para penguasa jiwa yang dapat berbagi kekuatan jiwanya dengan orang lain yang menyatukan jiwa bela diri mereka? Wang Dong dengan kosong menggelengkan kepalanya dan bergumam, mengapa ini terjadi? Jangan bilang padaku bahwa upaya kita kemarin benar-benar berhasil? Huo Yuhao memiliki ekspresi bersemangat ketika dia berkata, haruskah kita menemukan tempat untuk mencobanya? Tepat pada saat ini, sebuah suara marah terdengar dari jendela blok pengajaran di dekatnya. Mengapa kalian berdua tidak memakai chainmail kamu dan berlari? Kenapa kamu berpegangan tangan dan saling berpacaran?